selamat datang di podcast Menggali Budaya Mapalus, cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Minahasa. Pada episode kali ini, izinkan saya, Librina Palapi, akan memandu Anda dalam menggali lebih dalam tentang bagaimana tradisi Mapalus bukan hanya sekedar kerjasama atau gotong royong, tetapi juga sebuah cerminan dari nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi masyarakat Minahasa. Mapalus adalah sebuah tradisi gotong royong yang sudah ada sejak lama di masyarakat Minahasa. Tradisi ini adalah bentuk kerjasama antar warga yang bertujuan untuk saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti bertani, membangun rumah, atau bahkan acara-acara adat. Jika kita melihat dari sejarahnya, Mapalus sebenarnya lahir dari kebutuhan masyarakat Minahasa yang sangat bergantung pada hasil pertanian. Nah, salah satu bentuk Mapalus yaitu dalam sektor pertanian, di mana anggota masyarakat bergotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas pertanian, terutama yang berkaitan dengan mata pencarian utama mereka. Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Minahasa mencari nafkah di bidang pertanian, termasuk bercocok tanam, berladang, dan mengelola tanaman keras seperti kopi, cengkih, dan sebagainya. Semua pekerjaan ini tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh individu. Pengelolaan lahan pertanian memerlukan banyak tenaga kerja, dan hal ini dapat dicapai melalui kerjasama Mapalus. Mapalus di sektor pertanian ini merupakan bentuk kolaborasi antara anggota Mapalus dalam melaksanakan pekerjaan pertanian, seperti membersihkan dan mengelola lahan secara bergantian. Di komunitas petani Minahasa, Mapalus di bidang pertanian sering dilakukan ketika mereka hendak membuka hutan atau membersihkan tanah untuk dijadikan lahan pertanian, seperti perladangan dan persawahan. Selain itu, kegiatan Mapalus juga diterapkan saat mendekati musim panen hingga pasca panen. Karena tuntutan lahan pertanian yang besar, diperlukan tenaga kerja yang melibatkan banyak orang dengan kerja keras. Tugas ini tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, bahkan memerlukan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan hingga lahan pertanian siap diolah. Kesadaran akan keterbatasan tenaga kerja individual menjadi alasan utama penggunaan Mapalus sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mapalus dalam bidang pertanian memiliki berbagai bentuk, tetapi yang lebih umum adalah Mapalus Matoroan Mawaratan dan Mapalus Maendoan Patoper. Mapalus Matoroan Mawaratan merupakan kegiatan gotong royong yang melibatkan banyak peserta yang bekerja sama tanpa batasan kelompok. Mereka bekerja sama pada pekerjaan pertanian hingga selesai, dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan relevansi jenis pekerjaan dengan kemampuan mereka. Pekerjaan tertentu dapat diselesaikan oleh banyak orang, sementara pekerjaan spesifik mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang, bahkan hanya satu orang. Sedangkan Mapalus Maendoan Patoper memperhatikan tempat atau lokasi pekerjaan. Kata Maendoan berasal dari kata endon yang berarti ambil dengan tambahan awalan ma dan akhiran an. Maendoan berarti mengambil tempat atau lokasi pekerjaan yang berdekatan untuk dikerjakan. Mapalus ini sering disebut pateper, yang berasal dari kata teper yang artinya berdekatan, dan kata teper kemudian ditambahkan awalan pa dan akhiran an, menjadi kata patepean yang merujuk pada lokasi pekerjaan yang telah ditetapkan dengan jelas berdasarkan kesepakatan kelompok Mapalus.
Kegiatan Mapalus di bidang pertanian adalah saling membantu dalam bekerja di ladang pertanian. Selain itu, tujuan lainnya adalah memperlancar proses kerja di ladang dan meningkatkan kebersamaan serta persaudaraan di antara anggota Mapalus Tani. Sebagai contoh, jika setiap individu bekerja sendiri pada lahan pertanian, hasilnya tidak akan seefektif dan seefisien jika dilakukan secara bersama-sama. Dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang optimal. Kerjasama ini tidak hanya mengurangi beban kerja individu, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara mereka. Kekompakan ini tidak hanya terjadi di lahan pertanian, tetapi juga meluas ke sektor kehidupan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan Mapalus di bidang pertanian, tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus diikuti dan harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Aturan yang pertama, setiap anggota kelompok diharuskan untuk menyediakan makanan selama berlangsungnya kegiatan Mapalus. Pada umumnya, anggota Mapalus Tani selalu bersiap untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri saat bermapalus. Namun demikian, tidak jarang pula ada yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan secara bergantian. Aturan yang selanjutnya yaitu semua anggota Mapalus wajib untuk mengikuti ketentuan pelaksanaan pertemuan, dialog atau rapat pra-Mapalus. Pertemuan ini biasanya diadakan sebelum pelaksanaan Mapalus dan dipimpin oleh ketua Mapalus yang oleh istilah setempat disebut Tua Impalus. Dalam pertemuan pra-Mapalus ini akan dibahas berbagai hal teknis dan non-teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Mapalus. Contohnya, penentuan anggota Mapalus yang berhak mendapat giliran, lalu jenis pekerjaan yang akan diselesaikan, metode penyelesaian pekerjaan, serta pemilihan dan penyediaan peralatan pendukung pekerjaan. Tidak lupa akan dibahas juga mengenai jadwal pelaksanaan Mapalus. Mapalus Maendoan Patuper terdapat ketentuan sebagai berikut. Kemungkinan adanya bantuan tenaga kepada anggota Mapalus lain yang masih memerlukan tidak dikecualikan. Sebagai contoh, apabila memungkinkan, mungkin juga terjadi sistem pembelian Mapalus. Dengan kata lain, apabila seseorang sudah pernah mendapatkan giliran Mapalus, tetapi pada suatu waktu masih membutuhkannya dan belum saatnya mendapat giliran lagi, maka ia berhak untuk membeli Mapalus. Nah, untuk anggota Mapalus di bidang pertanian ini terdiri dari anggota laki-laki dan anggota perempuan. Untuk rentang usia mereka adalah antara 17 hingga 15 tahun. Secara umum, setiap kelompok Mapalus memiliki anggota sebanyak 5 hingga 30 orang. Jumlah anggota dapat bervariasi tergantung pada bentuk Mapalus yang ada. Mapalus dengan bentuk kecil yang disebut Maendoan Patuper memiliki 5 hingga 10 orang petani sebagai anggotanya. Namun teman-teman, tahukah kalian, ternyata kegiatan Mapalus ini tidak hanya berlaku dalam konteks pertanian saja. Masih terdapat berbagai bentuk kegiatan Mapalus di bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, kegiatan Mapalus di bidang perikanan. Walaupun bentuk Mapalus dalam sektor perikanan mirip dengan Mapalus dalam sektor pertanian, perbedaan yang mencolok terletak pada lokasi tempat para nelayan dan petani bekerja. Para nelayan menerapkan Mapalus di danau dan laut, sehingga dalam menangkap ikan, mereka bekerja secara bersama-sama. Dengan adanya Mapalus, para nelayan dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam mata pencarian mereka. Hal yang membedakan Mapalus ini dengan kegiatan serupa di bidang lain, yaitu lokasinya dan juga cara pembagian kerja serta hasilnya.
Selain lokasi yang menjadi faktor utama, metode kerja dan pembagian hasilnya juga yang menjadi salah satu pembedanya. Seperti pada kegiatan Mapalus di sektor pertanian, dalam bidang perikanan juga terdapat peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap anggotanya. Pertama-tama, terdapat ketentuan mengenai peralatan. Anggota yang tergabung dalam kegiatan Mapalus di perikanan diwajibkan untuk memiliki peralatan nelayan, seperti alat penangkap ikan. Beberapa contoh peralatan tersebut meliputi pukat atau soma, perahu, lampu gas atau lampu petromax. Alat penangkap ikan seperti pukat contohnya berupa jaring atau jala besar dengan berbagai bentuk, ukuran, dan nama. Penting untuk dicatat bahwa alat penangkap ikan seperti pukat tidak dapat dioperasikan secara mandiri, melainkan memerlukan bantuan dari rekan kerja. Hal serupa juga berlaku untuk perahu, misalnya perahu motor, yang memerlukan beberapa orang untuk mengoperasikannya sambil menangkap ikan. Dengan dua contoh tersebut, kepemilikan peralatan menjadi syarat utama bagi anggota agar kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung. Selain aturan terkait peralatan, terdapat juga aturan mengenai metode kerja. Pendekatan kerja yang diterapkan adalah bekerja secara kolaboratif, sesuai dengan prinsip sistem Mapalus dan sejalan dengan tantangan di sektor perikanan. Melalui kerjasama ini, hasil yang diperoleh menjadi hasil dari upaya bersama. Oleh karena itu, hasil kerja tersebut dibagi secara merata di antara mereka. Aturan yang selanjutnya yaitu Mapalus di sektor ini juga mengharuskan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka selama berada di laut. Sebagai contoh, setiap anggota diwajibkan untuk membawa bekal berupa makanan dan minuman. Aturan yang terakhir yaitu umumnya perempuan dan anak-anak tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan Mapalus ini. Hal ini merupakan suatu aturan konvensi yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Selain Mapalus dalam bidang pertanian dan bidang perikanan, terdapat juga kegiatan Mapalus dalam hal pembangunan rumah, di mana kegiatan ini dilakukan untuk membantu salah satu anggota yang membangun rumah. Nah, Mapalus dalam bidang pembangunan rumah ini dapat dibedakan menjadi Mapalus besar dan Mapalus kecil. Untuk Mapalus besar sendiri terdiri dari 20 hingga 30 anggota, sedangkan untuk Mapalus kecil bisa dijalankan oleh 5 hingga 10 anggota. Keterlibatan Mapalus ini sangat penting karena rumah merupakan tempat tinggal utama bagi mereka. Tanpa bantuan orang lain, bahkan dari sejumlah orang, seseorang tidak akan mampu membangun rumahnya sendiri. Hal ini bukan fenomena yang baru, melainkan sudah ada sejak nenek moyang binatang tinggal di rumah pohon sebagai bentuk perlindungan dari binatang buas. Bahkan pada saat itu, mereka memerlukan bantuan orang lain untuk merakit rumah pohon mereka. Di Minahasa sendiri, rumah sebagai tempat tinggal tetap penduduk terletak berdekatan satu dengan yang lainnya. Kedekatan antara rumah ini memudahkan mereka dalam pembangunan rumah. Berbeda dengan rumah adat Jawa yang cenderung menghadap matahari selatan. Rumah di Minahasa memiliki ciri khas berupa lokasi yang saling berdekatan dengan jarak sekitar 50 meter antara satu rumah dengan yang lainnya. Dan setiap rumah menghadap ke jalan kampung. Di sepanjang jalan kampung tampak rapi berderet rumah-rumah penduduk. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Mapalus dalam rangka pembangunan rumah ini, yaitu yang pertama, pentingnya partisipasi anggota dalam musyawarah.
keterlibatan ini sangat penting karena tanpa adanya diskusi dan kesepakatan, proses pembangunan rumah dapat mengalami hambatan akibat perbedaan pendapat yang beragam. Musyawarah ini diadakan sebelum membangun pembangunan rumah. Lalu setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah awal, langkah berikutnya akan diambil. Sebagai contoh, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, memberikan, atau menyumbangkan berbagai bahan bangunan seperti seng, batu merah, batu kali, semen, pasir, papan, balok kayu, dan lain sebagainya. Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan nilai tukar uang untuk setiap jenis bahan bangunan yang akan disumbangkan, misalnya dengan rentang Rp50.000 hingga Rp100.000. Meskipun angka ini bersifat relatif dan dapat disesuaikan dengan perjanjian serta tingkat status ekonomi masing-masing anggota, di masa lampau nilai uang tidak sekuat sekarang. Jika tidak ada kesepakatan tentang nilai uang yang harus dikumpulkan, maka patokan nilai akan bergantung pada nilai barang tersebut. Selanjutnya, terdapat peraturan yang mewajibkan kehadiran dan keterlibatan aktif dalam pekerjaan. Apabila seseorang tidak dapat hadir karena alasan tertentu, maka ia harus bertanggung jawab untuk menunjuk orang sebagai penggantinya. Tak hanya itu, anggota Mapalus dalam kegiatan pembangunan rumah ini juga diharapkan memiliki status dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Nah, untuk penerimaan giliran Mapalus atau calon pemilik rumah diwajibkan untuk menyediakan makanan dan minuman selama pelaksanaan Mapalus untuk semua anggota. Anggota Mapalus tidak akan diizinkan untuk membawa bekal makanan dan minuman pribadi. Jadwal mereka juga ditentukan melalui kesepakatan bersama. Umumnya, terdapat waktu istirahat singkat sebagai bentuk pelepas lelah. Pada waktu istirahat siang, selain sebagai waktu untuk beristirahat dari kelelahan dan panasnya sinar matahari, mereka akan makan siang bersama. Sebelum kegiatan Mapalus pada hari itu berakhir, mereka juga akan beristirahat sejenak untuk menikmati hidangan kecil. Nah, pada akhirnya, pelaksanaan Mapalus pada hari itu akan ditutup pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Proses ini berulang setiap hari hingga sekitar 1 bulan, tergantung pada kompleksitas rumah yang sedang dibangun. Para peserta dalam proyek pembangunan rumah berkisar antara 5 hingga 10 orang pada proyek yang lebih kecil dan 20 hingga 30 pada proyek yang lebih besar. Jumlah ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri adalah pada jam kerja, dimulai dari pukul 8 hingga pukul 5 sore setiap hari, hingga pembangunan rumah dihentikan atau selesai sesuai kesepakatan. Dalam rentang waktu harian tersebut, seperti pada proyek Mapalus lainnya, terdapat waktu istirahat, baik istirahat pendek maupun istirahat panjang. Peristiwa kedukaan. Jenis Mapalus ini adalah Mapalus yang terjadi ketika salah satu anggota mengalami musibah, seperti meninggalnya seorang keluarga.
Pada situasi kedukaan seperti ini, anggota Mapalus akan memerlukan bantuan dari banyak orang untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Seperti Mapalus lainnya, penanganan kesulitan upacara kedukaan dapat berupa Mapalus besar atau Mapalus kecil, tergantung pada besarnya peristiwa kedukaan tersebut. Jumlah anggota dalam Mapalus ini juga tidak terbatas. Hampir semua kerabat, tetangga, handai taulan, dan siapapun dapat bergabung dalam Mapalus ini. Mereka tidak terbatas pada jenis kelamin, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, akan dengan sukarela bergabung secara bersama-sama untuk membantu keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Ketentuan yang harus diikuti oleh setiap anggota dalam kegiatan Mapalus ini diantaranya yaitu anggota haruslah mematuhi persetujuan mengenai batasan usia dewasa dalam partisipasi mereka dalam upacara Mapalus. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak dalam penanganan urusan pemakaman tidaklah diizinkan. Untuk besaran sumbangan uang pangkal bervariasi, berkisar antara Rp1.000 hingga Rp10.000. Besaran dana ini bergantung pada kesepakatan bersama. Sebagai contoh, jika kelompok Mapalus sepakat bahwa setiap anggota harus memberikan sumbangan sebesar Rp5.000 pada satu kegiatan peristiwa kematian, maka hal ini akan berlaku pada peristiwa kematian berikutnya. Begitu seterusnya Ketentuan lainnya yaitu setiap anggota diwajibkan untuk hadir dalam upacara pemakaman dan tidak cukup hanya menyumbangkan uang atau bahan makanan. Kehadiran fisik anggota sangatlah diutamakan. Selain sebagai bentuk penghormatan dan turut berduka cita, kehadiran mereka juga menciptakan rasa kebersamaan dalam menghadapi duka. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tentang budaya Mapalus yang ada di Minahasa bisa menambah wawasan dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga semangat belajar dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita.